Halo sahabat Alkana, kali ini kita akan belajar tentang aturan Bilox. Jadi, Bilox itu adalah suatu bilangan yang menyatakan atau menunjukkan seberapa banyak elektron itu bisa dilepas atau ditangkap oleh suatu atom untuk membentuk ikatan kimia. Nah, Bilox itu memiliki beberapa aturan. Jadi, yang pertama Biloxnya unsur bebas. Unsur bebas itu unsur yang sendiri. Unsur bebas sama dengan 0. Contohnya seperti natrium, terus ada Cu atau tembaga, ada O2, ada misalkan Cl2. Nah, jadi yang sendiri. Beda sama kayak NaCl. Nah, kalau kayak NaCl itu berarti namanya senyawa, bukan unsur. Oke, yang kedua Biloxnya unsur H. Bilox unsur H itu sama dengan 1. Unsur H umumnya plus 1. Kenapa kok umumnya? Karena ada biloxnya H itu yang min 1 ketika dia berikatan dengan logam. Kemudian yang ketiga, biloxnya unsur O. Nah, sama. Biloxnya unsur O itu juga umumnya min 2. Kemudian yang keempat, biloxnya unsur golongan 1A itu sama dengan plus 1. Golongan 2A sama dengan plus 2. Golongan 3A sama dengan plus 3. Golongan 1A itu ada litium, natrium, kalium, rubidium, dan seterusnya. Kemudian golongan 2A ada berilium, ada magnesium, ada kalsium, ada strontium, dan seterusnya. Kemudian golongan 3 ada boron, aluminium, kalium, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, biloxnya ion sederhana. Biloxnya ion sederhana itu sama dengan muatannya. Jadi kalau misalnya ada ion sederhana Fe2+, maka biloxnya itu sama dengan plus 2. Kalau ada Al3+, berarti biloxnya itu sama dengan plus 3. Kalau ada Cl-, berarti biloxnya sama dengan minus 1. Selanjutnya, yang keenam, biloxnya F-, Cl-, Br- sama I- itu umumnya minus 1. Yang ketujuh, total bilox itu harus sama dengan 0 atau sama dengan muatannya. Oke. Nah, sekarang contohnya. Misalkan kita disuruh menentukan bilangan oksidasi dari Fe dalam senyawa Fe2O3. Ada lagi kita disuruh menentukan biloxnya N dalam N2O5. Kemudian ada lagi Mn dalam KMnO4. Ada lagi, nah sekarang kita coba yang ion. Jadi ionnya itu ada Cr2, O7 2-, sama ada lagi misalkan ClO3-, sama ada NH4+. Oke. Yang ditanya yang saya garis bawahi. Jadi FeN,
Mn, Cr, Cl, sama nitrogen di NH4+. Yang pertama, Fe2O3. Nah, biloxnya O itu sudah diketahui. Jadi biloxnya O itu kan -2. Nah, -2 dikalikan 3 itu berarti jadinya -6. Nah, karena total bilox itu harus sama dengan 0 atau sama dengan muatannya, maka Fe-nya adalah +6. Karena kalau O-nya -6 dibalik berarti Fe-nya jadi +6. Gitu ya teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. O-nya -2 dikali 3 jadinya -6. Kemudian -6 dibalik jadi +6. Nah, kalau mau dicek +6 sama -6 kan sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, karena yang ditanya itu adalah biloxnya Fe saja, karena +6 itu untuk 2 Fe, berarti untuk 1 Fe biloxnya adalah +3, jadi dibagi 2. Nah, selanjutnya N2O5 sama, biloxnya O -2 dikali 5 -10. -10 kalau dibalik jadi +10, +10 dibagi 2 jadinya +5. Nah, kalau dihitung -10 sama +10, biloxnya totalnya 0. Kemudian yang selanjutnya, KMNO4. Nah, O biloxnya -2 dikali 4 -8. K-nya biloxnya +1. Oke, ini kalau dihitung -8 sama +1 kan totalnya -7 ya. Jadi -7 kalau dibalik jadinya +7. Nah, berarti biloxnya Mn +7. Kalau kita coba cek, +1 ditambah +7 sama -8 itu totalnya sama dengan 0. Oke, itu untuk senyawa yang nggak ada muatannya. Kalau misalkan dia ion poliatomik seperti Cr2O72-, NH4+, ClO3-, maka total biloxnya harus sama dengan muatannya. Muatannya yang mana? Muatannya yang ini. Nah, kalau dihitung totalnya harus sama dengan muatannya. Kita coba dulu ke ClO3-, yang ditanya Cl. Kita cari tahu dulu. O kan biloxnya -2. -2 dikali 3 berarti -6. Jangan lupa, -6 dibalik. -6 dibalik berarti jadi +6. Nah, +6. Oh, gini aja teman-teman. -2 dikali 3 -6. Ingat, total biloxnya harus sama dengan -1. Ini ya. Nah, berarti -6 ini ditukar ruas, pindah ruas. -6 nah, berarti totalnya jadi +5. Nah, berarti biloxnya Cl adalah +5. Karena +5 sama -6 kan kalau dihitung jadi -1. Gitu ya. NH4+. Biloxnya H itu +1. +1 dikali 4 berarti +4. Total biloxnya harusnya +1. Nah, total biloxnya ini. Oke, berarti jangan lupa +1 dipindah ruas. Positif pindah ruas jadi negatif. Nah, +1 sama -4 jadinya -3. Oke, berarti biloxnya N adalah -3. Karena kalau -3 sama +4 itu totalnya +1 sesuai dengan muatannya. Yang terakhir, Cr2O7 2-. Jadi, biloxnya O-2 dikali 7 -14. Total biloxnya sama dengan -2. Oke, berarti -2-nya tetap, -14 dibalik jadi +14. Nah, berarti kalau dihitung jadinya +12. Nah, berarti Cr2-nya biloxnya +12. +12 ini untuk 2 Cr. Berarti untuk 1 Cr-nya ya tinggal dibagi 2. Berarti satunya adalah +6. Oke.
Oke, sekarang teman-teman bisa coba latihan soal. Nah, ini yang pertama. Oke, boleh dicoba. Latihan soal. Latihan soal yang pertama. H3 PO4. Yang dicari adalah biloxnya yang saya garis bawahi ya. Kemudian yang kedua ada SO32-. Sebentar. Yang ketiga ada ClO4-. Kemudian K2SO4. Ada lagi H2CO3. Ada lagi Na2HPO4. Nomor 7 CuF2. Nomor 8 S2O32-. Nomor 9 ada Na2 Cr2O7. Nomor 10 FeCl2. Nomor 11 H2C2O4. Nomor 12 ada HNO3. Nomor 13 ada MnO2. Nomor 14 ada AsO32-. Nomor 15 yang terakhir ada PO4 3-. Oke, jadi yang ditanya yang saya garis bawahi PSCl, SC, ini P, CU, S, CR, FE, C, N, MN, AS, sama P. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa di konten selanjutnya.